Gemerlap cahaya menerangi malam di seluruh sudut kota. Masyarakat beraktivitas dengan riang tanpa harus was-was. Bercengkrama di bawah sinar cahaya dengan tidak ada rasa curiga. Terang itu tanda sebuah kota maju, tapi belum di kotaku. Hampir setiap hari masyarakat mengeluhkan LPJU, mulai dari minta pasang baru sampai perbaikan lampu. Padahal setiap bulan masyarakat dibebankan pajak, tapi mengapa mereka harus berteriak pertanyakan hak? Tak hanya lampu yang harus terus terang, tapi pemerintah juga harus terus terang. Hampir tiap kali kita turun ke lapangan, baik itu saat kami dewan reses atau kami lagi kumpul-kumpul dengan warga, seluruh masyarakat Iko mengeluhkan masalah LPJU. Ada yang ngecek, Pak Dewan, kapan tempat kami dipasang lampu? Ada juga yang ngecek, ngapo baru pasang lampu, laki ini lama 3 lo. Ada juga sampai yang ngecek kan, kami ke warga kota apa bukan? Ngapo tempat orang lain terang, tempat kami tidak. Sebenarnya masalah lampu kok memang sudah menjadi masalah utama di Kota Bengkulu. Padahal Iko yang perlu kita perhatikan. Kalaulah kota ko terang, sama cak kota-kota orang. Gemerlap, itulah tanda-tanda kota. Tapi kalau kota ko gelap, akan banyak timbul masalah di balik itu. Jadi banyak sebenarnya memang efek-efek karena suasana kota ko tidak terang. Sedangkan Toboko juga sama-sama warga kota dan sama-sama juga bayar pajak. Lampu jalan ya lama mati. Kalau dulu hidup, awal jualan dulu waktu jalan baru jadi hidup. Nah, lama-lama mati. Kira-kira setahun setengah. Lampu kok mati sejak Januari tahun kok. Tuh. Kecelakaan kayak paling tuh kayak jatuh, ngerepet kan jatuh. Nah, terus ada yang jatuh barang tidak nampak jadinya. Itu sih keseringan. Pajak lampu itu masyarakat juga harus tahu. Setiap rumah yang bayar listrik itu dibebankan pajak lampu jalan itu 10%. Jadi biar nyo tinggal di kota atau tinggal di sudut kota atau di perumahan-perumahan, sepanjang nyo makai listrik, nyo ditarik pajak lampu. Jadi masyarakat sekota itu bayar pajak lampu itu 50 miliar. Tapi di tahun 2020 tidak ada serupiah pun untuk pengadaan lampu. Nah, menjadi tidaklah adil kalau di tempat yang pusat kotanya terang, di tempat-tempat lingkungan perumahannya gelap, tidak ada lampu. Padahal sama-sama bayar pajak. Itu juga sebenarnya yang menjadi tuntutan dari masyarakat. Ngaponyo lah bayar pajak, tapi lampunya tidak pernah terpasang di tempatnya. Tahun 2019 kami membahas anggaran APBD untuk tahun 2020. Nah, APBD tahun 2020 itu skenario yang disampaikan oleh Pemda, pengadaan lampu jalan itu melalui posnya utang. Rencana hutang itu 100 miliar untuk lampu jalan. Karena kemarin pas di 2020 bulan Maret kita di refocusing, maka anggaran itu sempat hilang. Dan refocusing itu perlu masyarakat tahu, tidak ada kewenangan dewan di dalam refocusing. Jadi segalanya itu adalah keputusan dari kepala daerah untuk melakukan mana yang dipangkas, mana yang dipakai, mana yang tidak. Nah, keputusannya Pemda pada saat itu nyomangkaslah anggaran lampu. Kemudian masuk ke APBD perubahan tahun 2020. Nah, di situ kami juga sudah mulai mengusulkan kepada Pemda Kota, ayo kita sama-sama anggarkan kembali lampu. Tapi dengan alasan teknis menurut orang Pemda Kota, sehingga anggaran itu belum pacak lagi kita anggarkan kembali.
Pertama, alasan mengingat lampu dan mengingat waktu masalah waktu lelang. Waktunya terlalu singkat untuk melakukan lelang pengadaan lampu. Makanya dihapus kayak tubuh itu. Kemudian tahun 2020 kami membahas lagi untuk APBD tahun 2021. Nah, di 2021 itu APBD-nya ada pemasangan dan pemeliharaan lampu. Nah, pengadaan lampu itu sekitar 8 miliar plus beberapa miliar untuk perawatan lampu. Karena juga ada refocusing di tahun 2021, anggaran lampu itu direfocusing lagi oleh pemerintah kota. Lagi-lagi DPR tidak terlibat dalam refocusing itu karena itu memang kewenangannya pemerintah kota. Anggaran lampu kita yang kurang lebih 8 miliar itu hilang lagi. Sebenarnya memang kalau namanya kebutuhan dasar itu kita jangan berpatokan kepada anggaran hutang. Karena anggaran hutang itu seperti saya sampaikan tadi, bisa disetujui, bisa tidak disetujui. Bisa juga setuju dikit, bisa juga seluruhnya. Makanya kemarin kita hampir segala dewan di Banggar itu mendorong supaya ada pengadaan lampu. Dan itu melalui anggaran, tidak melalui hutang maksudnya. Ya kita memang di tahun 2021 itu untung ada bantuan dari pemerintah pusat. Kurang lebih sekitar 200 titik lampu. Kalau tidak ada lampu itu, tambah gelap kota Bengkulu. Tapi itu juga kita harus lebih maksimal minta lampu ke pusat. Karena di pusat itu banyak. Ya kita memang berharap untuk hal-hal yang kebutuhan dasar masyarakat jangan bergantung kepada pinjaman. Kita kan ada APBD, walaupun sebenarnya APBD kita tidak gedang-gedang nian. Tetapi namanya kebutuhan dasar masyarakat, itu kita harus penuhi dari struktur APBD melalui DAU atau PAD. Masa orang bayar 50M tiap tahun, kita tidak ngasih lampu sebiji juga. Ya, orang akan kecewa, orang akan marah. Kalaulah ada pemangkasan atau refocusing, jangan kebutuhan pokok yang dipangkas. Kan masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya kalau lampu jalan nyola dikit dipangkas puluh. Jadi bisa dikatakan dari tahun 2020 sampai 2021 itu tidak ada sama sekali memang di APBD kita itu untuk pengadaan lampu maupun perbaikan. Yo kita sebenarnya mengajak Tobo Pemda Kota, ayolah kita sama-sama menganggarkan lagi untuk pengadaan lampu dan perawatan lampu jalan. Karena itu memang kebutuhan dasar untuk masyarakat. Orang kola nanyo dari dulu, sekarang lah ditunggu-tunggu. Kalau nyokelak lah tidak bayar pajak lah susah pula gitu. Jadi saya selaku Dewan mengajak kepada kawan-kawan pemerintah kota, melah kita sama-sama menganggarkan, melah kita perjuangkan, jangan pula lagi kalau lah ada dicoret. Karena itu kebutuhan dasar masyarakat dan ditunggu-tunggu kayak masyarakat. Kalau kota ko terang, itu contoh jadi kota Bengkulu, kota maju. Kalau kota ko gelap, timbul banyak kriminal dan negatif terhadap kota Bengkulu. Kalau kita lah sering minta, sering main ke pusat, mungkin tidak 200 yang kasihnya, mungkin bisa kasih 1000, 2000. Karena memang anggaran untuk lampu itu banyak di Kementerian SDM. Nah, kelak yang mano-mano titik yang tidak tersentuh oleh kementerian, baru kita pasti anggarkan. Jadi bersinergi antara APBD kita ke APBN. Jadi pembangunan cepat dan langsung secara keseluruhan. Ya kalau bisa dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi biar rame lagi. Biar hidup kota kan. Aktivitas aman. Itu. Harapannya semoga cepat perbaikannya. Kan kita juga jualan di Siko kan. Semoga pemerintah tuh cepat memperbaikinya. Sepanjang jalan kok soalnya gelap kan. Nah, kelak banyak masalah-masalah lagi, entah itu perampokan atau apa kan, itu kita takutinya karena Kota Bengkulu terang benerang. Lampu harus terus terang, pemerintah juga harus terus terang.